Bersama saya kembali. Di kesempatan kali ini saya akan memenuhi beberapa permintaan subscriber saya yang request video bagaimana cara merawat LCD laptop supaya tidak bergaris dan tidak putih pojok, tidak flek hitam dan lain sebagainya. Dan itu sangat penting. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tuntas bagaimana cara merawat LCD supaya tidak trouble. Pertama, sebelum lanjut video tutorial ini, sebelum lanjut video saya ini, subscribe channel ini dan tonton dari awal sampai selesai. Bagaimana cara merawat LCD laptop supaya tidak bergaris, tidak putih pojok, dan tidak flek hitam? Karena sangat penting sekali untuk kita ketahui cara merawat spare part laptop yang bernama LCD. Karena LCD ini masuk spare part yang begitu mahal. Jadi ada kalanya mungkin kita harus antisipasi supaya laptop kita tidak terlanjur bergaris, tidak terlanjur putih pojok, karena kalau sampai ini terjadi maka sangat berisiko. Kita bisa mengeluarkan uang yang begitu banyak karena ganti LCD itu hampir 1 juta. Jadi alangkah lebih baiknya supaya kita, teman-teman yang punya laptop yang masih bagus LCD-nya, tidak bergaris, tidak putih pojok, maka tonton video ini dari awal sampai selesai. Salah satu cara merawat LCD laptop supaya tidak terlanjur trouble seperti yang saya katakan tadi, salah satunya adalah yang harus kita ketahui, di rumah terkadang kita banyak tugas yang harus diselesaikan. Di kantor juga sama, ada banyak tugas kantor yang masih menumpuk, skripsi masih belum kelar yang harus kita ketik dan tidak selesai dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kita harus kerja full, misalkan seharian kita full menggunakan laptop seharian, misalkan kita harus hati-hati manakala nanti setelah kita selesai mengerjakan tugas, skripsi kita sudah selesai diketik misalkan, kita harus perhatikan ketika sudah berhenti, ketika sudah selesai tugas kita matikan laptop kita. Setelah mati maka jangan langsung ditutup, biarkan dulu beberapa menit setelah dimatikan, biarkan dulu beberapa menit, jangan langsung ditutup. Baru kemudian setelah itu kita bisa menutupnya. Karena kalau kita misalkan menggunakan laptop seharian, kemudian setelah selesai kerjaan kita, laptop kita dimatikan, setelah mati langsung ditutup, maka di situ terkadang muncul yang namanya trouble. Karena yang kata saya tadi, untuk mendapatkan laptop itu sangat mudah. Ada uang, ada rezeki, kita beli. Cuma kita kan harus juga merawatnya sebagai bentuk kita cara bersyukur supaya tidak ada kerusakan. Lebih-lebih dari kerusakan yang sangat fatal. Maksud fatal saya itu adalah LCD ini kan spare part laptop yang mahal. Kita harus cegah, harus perhatikan cara ini. Dan itu yang sangat direkomendasikan dan harus diperhatikan dengan baik. Selanjutnya, cara berikutnya adalah ketika kita misalkan menaruh laptop kita di tas gendong, misalkan mau kuliah, misalkan mau ke kampus, kemudian kita bawa laptop, maka kita nggak boleh menaruh laptop kita sembarang. Salah satunya adalah kita taruh laptop kita di tas gendong kita, tapi nggak boleh ada barang di atas LCD-nya, di atas laptop kita, karena takut ada goncangan kah misalkan. Nah di situ juga harus diperhatikan, karena nggak bisa kita sembarang kayak gitu. Tapi memang sih ada tas khusus laptop yang tidak boleh ditaruh selain laptop. Cuma ini catatan bagi teman-teman yang masih biasa pergi ke kampus, misalkan pergi ke kantor kita kerja, menaruh laptop di tas gendong kita, maka kita perhatikan supaya tidak ada barang di
di atas laptop kita. Jadi posisikan laptop kita itu di atas semua barang. Maka hal ini salah satu cara yang mungkin kita bisa lakukan dengan baik seperti itu. Kita jagalah supaya laptop kita bisa aman-aman, tidak ada trouble. Setelah mati misalkan langsung ditutup, nggak dibiarkan dulu beberapa menit. Di situ yang menjadi penyebab LCD bisa bergaris dan bisa trouble. Mengapa? Pertama, karena kalau misalkan laptop kita digunakan seharian, digunakan dalam waktu yang begitu lama, maka secara otomatis temperatur laptop kita akan panas. Jadi ada kalanya mungkin ketika sudah dimatikan dan langsung ditutup, maka secara otomatis LCD laptop kita itu bisa kena dari temperatur mainboard yang lewat celah-celah keyboard kita itu. Jadi kalau sampai menjadi kebiasaan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa itu akan berakibat fatal kepada LCD kita, berakibat fatal kepada LCD laptop kita. Bisa bergaris, putih pojok, flek hitam, sampai akhirnya redup misalkan, harus ganti. Oh, ini disayangkan sekali kalau misalkan teman-teman tidak memperhatikan. Maka ke depan mungkin kita itu harus benar-benar memperhatikan laptop kita, karena itu dibeli dengan uang yang kita dapatkan dari susah payah. Maka nggak bisa kita hanya sekedar membeli laptop yang baru ataupun yang second, tapi tidak memperhatikan cara merawatnya dengan cara yang baik. Maka di sini mungkin sangat penting video ini ditonton oleh teman-teman, lebih-lebih yang masih punya laptop dan tidak ada trouble di LCD-nya. Kita harus memperhatikan ketika laptop kita tidak dipakai dalam keadaan terbuka, kita nggak boleh meletakkan barang apapun namanya di atas keyboard laptop kita. Lebih-lebih misalkan contoh meletakkan mouse di atas keyboard yang tidak dipakai, misalkan meletakkan ballpen di atas keyboard laptop kita, itu nggak boleh. Kita harus antisipasi dulu sebelum terlanjur ada trouble dan kesalahan dari kita sendiri. Karena kalau misalkan kita biasa meletakkan mouse di atas laptop, kemudian laptop kita ditutup, maka takut kita lupa bahwa masih ada barang di atas keyboard kita, langsung kita tutup, maka secara otomatis nanti LCD-nya bisa pecah. Maka di sini yang mungkin kita harus hati-hati. Karena kadang namanya manusia, kita lupa, nggak ingat kalau kita tadi menaruh barang di atas keyboard laptop kita yang nggak dipakai misalkan. Takutnya kemudian kita mau menutup, kita mau memindahkan laptop kita tutup laptop kita, nggak taunya langsung pecah hanya gara-gara mungkin kita lupa. Jadi kita nggak boleh pokoknya menaruh barang di atas keyboard laptop kita yang masih terbuka, nggak boleh. Karena sangat fatal sekali nanti kalau misalkan sampai pecah hanya gara-gara itu. Maka ini yang mungkin sangat diketahui juga oleh teman-teman, oleh para subscriber saya juga, supaya nanti kita bisa aman lah, laptop kita bisa awet lah misalkan. Dan di sini yang sangat penting, karena yang kata saya tadi, untuk mendapatkan laptop itu sangat